Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Hayo, masih pada nungguin kan final saga yang dipersiapkan untuk cerita selanjutnya? Tenang-tenang, seiring berjalannya waktu nih, sebulan itu nggak bakal kerasa guys. Haha. Oke, di konten kali ini aku tuh bakal nyajiin karakter yang diperkirakan punya peran besar di cerita final saga nanti. Tentunya ini cuma sekedar prediksi loh ya, yang bisa bener ataupun salah, tapi gak ada salahnya juga ya kan buat kita sampai ini. So, udahlah ya, langsung aja kita menuju ke kontennya. Let's go! Oke, kita buka dengan nama Koby. Kok malah Koby sih? Oke, ini emang baru asumsi guys, tapi menurut Odachi nih menyiapkan Koby sebagai orang yang pertama kali ditolong ataupun ditemui Luffy ketika baru berlayar bukan tanpa alasan. Sedari awal Koby itu menaruh respek besar kepada Luffy. Sayang ya karena cita-citanya untuk menjadi Marine membuat dia itu nggak menjadi nakama. Namun meski menjadi Marine sekalipun, Koby itu masih memiliki rasa hormat yang sama. Malah kayaknya sih ngefans parah ya kan? Untuk peran penting apa yang bakal dia mainkan di final saga nanti berkaitan erat nih dengan organisasi rahasia yang saat ini dia masuki, yaitu organisasi SWORD. Baru muncul sekilas di Arc Wano Kuni, di final saga nanti sangat mungkin guys kalau SWORD bisa memberikan aksinya lebih jauh lagi. Dan disinilah Koby itu bakal lebih unjuk gigi. Naik dengan jabatan tinggi, pasti Koby juga mengalami grow up kekuatan yang patut kita nantikan daripada berpihak sebagai musuh. Entah kenapa aku tuh kayak ngerasa duet Roger sama Garp bisa terulang dengan gimana Luffy dan Koby ini bisa bekerja sama nantinya guys. Jangan lupakan juga kalau Koby mendapatkan didikan langsung dari sang pahlawan angkatan laut guys, Monkey D. Garp. Pertempuran dia dengan buah hancock mungkin bakal mengawali petualangan besarnya. Next, cantik dan mempesona. Oke, serta dilengkapi dengan sifat malu-malu dan penakut guys. Dia adalah Shirahoshi. Namun bukan itu aja yang menjadi daya tarik Putri Duyung yang satu ini. Kita harus mengetahui nih kalau dia merupakan salah satu dari senjata kuno Poseidon. Adapun rincian kekuatan yang dia miliki dari status Poseidon yaitu bisa berkomunikasi dengan monster yang bersemayam di lautan sana, alias Sea King. Ya itu berarti untuk mengobrak-ngabrik satu pulau hingga satu armada besar di angkatan laut ya bakal jadi perkara mudah buat dia. Namun per chapter terakhir guys, kita belum diperlihatkan kembali nih sebetapa menakutkan kekuatan Poseidon itu sendiri. Kita harus bersabar untuk kesekian kalinya ya untuk menyaksikan kehebatan senjata kuno. Maka dari itu nih di final saga nanti akan jadi momentum yang tepat bagi Shirahoshi untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin akan banyak drama dari penggunaan kekuatan ini mengingat bagaimana sifat si Putri Duyung ini kan. Cuma tetap aja guys, mulai dari bakal jadi incaran pemerintah dunia hingga bakal jadi kunci kemenangan perang akhir akan menjadi sesuatu hal yang bisa kita lihat di sepanjang penghujung cerita kelak. Oke, berikutnya ada nama Marshall the Teach alias Kurohige, si paling bajak laut, pembuat onar lagi berotak licik ini guys. Masih akan menebarkan ancaman dengan armada yang dia punya. Ya, berbekal armadanya yang berisikan orang-orang kuat dan gila sih, disertai dengan kekuatan Yami Yami no Mi yang istimewa guys. Kita tuh bakal disajikan tingkah Kurohige yang bikin geleng-geleng kepala. Untuk saat ini setelah meninggalkan tempat dia bernaung bersama para armadanya, kini kita belum dikasih tahu loh akan kemana nih petualangan Kurohige selanjutnya. Melihat apa yang terjadi di Marineford, hampir dari setiap tindakan Kurohige itu memiliki efek domino yang panjang. Mulai dari mencuri Yami Yami no Mi, menyerahkan Ace ke angkatan laut, sampai merebut Gura-Gura no Mi milik Oyaji. Semua itu menjadi rentetan tindakan yang direncanakan dengan seksama oleh Kurohige guys. Di final saga nanti jelas Kurohige itu akan menyiapkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Entah itu mencari kekuatan untuk dia curi kembali, sampai membuat berbagai siasat untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Nggak sedikit juga loh yang meyakini bahwa selain Luffy, Kurohige itu juga sosok yang dekat dengan One Piece. Sehingga keduanya diperkirakan akan menjadi musuh besar di akhir cerita guys. Oke, selanjutnya diperlihatkan cuma duduk dan ngobrol doang nih sambil nyiapin rencana jahat. Bisa jadi final saga nanti akan menjadi panggung bagi Gorosei yang sebenarnya. Ya, Gorosei ini diibaratkan sebagai tangan kanan dan kepercayaan dari pemimpin pemerintah dunia guys. Mereka bekerja di bawah langsung pimpinannya, sehingga mereka itu memiliki akses yang begitu bebas baik ke Tenryubito, Marine hingga Cyberpool. Akan menarik melihat bagaimana langkah mereka dalam menangani pergerakan Luffy yang gagal mereka hentikan meski telah mengirimkan CP0. Hampir setiap pembicaraan mereka yang sedikit itu mengungkap rahasia dunia, tak terkecuali dengan bagaimana mereka membahas buah iblis Nika guys. Bisa dibilang mereka menjadi sosok yang menjadi kunci rahasia dunia. Bukan sampai di situ aja, melihat ada kakek-kakek yang selalu membawa pedang, membuka kemungkinan bahwa mereka juga memiliki kemampuan kuat dalam bertarung. Akankah eksekutif pemerintah dunia ini bakal turun tangan di final saga nantinya guys? Ya, semua bisa terjadi lah.
Oke, next kita ke nama Aokiji alias Kuzan guys. Sosok yang pernah menantang Akainu 1 lawan 1 hingga 10 hari di Pang Hazard ini memperlihatkan langkah yang cukup mengejutkan, menyusul kekalahannya yaitu menjadi bagian dari bajak laut Kurohige. Entah kenapa aku yakin betul lah kalau ada udang di balik bakwan nih soal alasan dia untuk join ke bajak laut Kurohige. Ya emang banyak kemungkinan, misal andaikan dia murni ingin menjadi bajak laut atau kekuatannya akan menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun, tak terkecuali SAP Crew. Masih ingat kan kalian dengan Luffy yang gak berdaya melawan dia? Ya, yang paling menarik lagi nih, andaikan dia nggak sepenuhnya ingin menjadi bajak laut, melainkan cuma ingin menjalankan ideologinya dengan caranya sendiri, yaitu melalui bergabung dengan bajak laut Kurohige guys. Nah, di final saga nanti bakal di-spill nih lebih jauh lagi sosok dari Kuzan guys. Beberapa dari kalian pasti masih penasaran ya kan? Apakah ada alasan yang belum diungkapkan secara lebih detail atau lebih jauh nih perihal Aokiji yang membiarkan Robin pergi di luar prinsip keadilannya guys? Oke, kita lanjut membahas sang pemimpin dari pasukan revolusioner, ya, Monkey D. Dragon guys. Sebagai organisasi yang paling dianggap berbahaya bagi dunia ini, belum banyak nih yang bisa ditunjukkan oleh mereka. Dan final saga nanti akan menjadi saat yang tepat. Malahan aku tuh malah berpikir guys, bisa aja nih pasukan revolusioner nanti akan memiliki arc-nya sendiri. Jika emang apa yang aku pikirin ini bener, maka saatnya Monkey D. Dragon unjuk gigi. Ya terlebih udah ada pemantiknya juga kan, yaitu dari pemerintah dunia yang mana mereka mencoba membawa Sabo yang kemudian ada klaim dari kematian Sabo. Meski itu semua belum dianggap informasi yang valid. Alhasil pasukan revolusioner itu nggak bakal tinggal diam guys mengenai hal tersebut. Dragon ini bisa jadi akan ditampilkan bagaimana peran besar dia tuh dalam melakukan pemberontakan terhadap dunia, terus ideologi apa yang dia yakini sampai berani menentang pemerintah dunia, hingga bagaimana kekuatan yang bisa dia tunjukkan di pertempuran guys. Menurut kalian, apakah Dragon juga akan membantu Luffy di lain kesempatan layaknya yang dia lakukan saat menghentikan Smoker? Oke, next saatnya kita beralih ke nama Akagami no Shanks. Shanks masih menjadi karakter penuh misteri meski telah ditunjukkan sejak chapter awal guys. Uniknya emang gak banyak pergerakan dari Shanks, tapi hampir setiap tindakan kecil dia memiliki pengaruh yang sangat besar. Mulai dari penyelamatan Luffy kecil, pertemuan dia dengan Shirohige yang meminta Ace gak melawan Kurohige, terus kedatangannya di Marineford, sampai yang mengagetkan lainnya adalah ngobrol bareng Gorose. Semua deretan apa yang dilakukan Shanks tadi itu masih menjadi kepingan puzzle yang belum terlihat sepenuhnya guys, alias mengapa sih Shanks itu bisa ditunjukkan paham betul dengan keadaan dunia sehingga gimana pun gerak-geriknya selalu mengundang perhatian besar bagi penggemar One Piece. Tapi rasanya udah gak lama lagi loh kita nih bisa melihat guys peta kekuatan maupun pergerakan Shanks yang sebenarnya. Masih ingatkah kalian dengan gimana Luffy dapat bounty 1,5 miliar berry? Di situ Shanks mengatakan gak lama lagi bakal bertemu. Well, kalau bukan final saga kapan lagi guys bisa diungkap ya kan? Oke, dan yang terakhir kita tutup dengan nama Im-sama. Ditunjukkan sebagai sosok yang dihormati, bahkan dihormati oleh Gorose guys. Sayangnya nih belum banyak nih yang bisa diungkap dari dia. Entah bagaimana dia bisa menjadi pemimpin pemerintah dunia, atau sebanyak apa nih pengetahuan dan rahasia dunia yang dia punya. Atau apakah dia adalah pelaku dari abad kekosongan? Ya masih banyak lah pertanyaan yang seperti itu. Banyak teori guys yang mengitari soal sosok Im-sama. Mulai dari interaksinya dengan Joy Boy, kekuatan yang dia sebut-sebut tuh bisa mengimbangi Nika, sampai gimana dia itu mempunyai rencana untuk menjatuhkan siapapun yang mengusik rahasia dunia. Well, itu semua tuh pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, dan tentunya di final saga nanti akan bisa terungkap guys. Apakah nanti final saga Luffy akan melawan Im-sama atau Im-sama cuma jadi sosok penjaga sejarah dengan pemikiran luar biasa dan bermain di balik layar? Ya, kita nantikan aja lah ya. Oke, itu dia tadi guys konten tentang pembahasan karakter yang bakal punya peran penting di final saga nantinya. So, siapa lagi nih menurut kalian yang bakal menjadi sosok penting di final saga kelak selain SAP Crew? Monggo silahkan discuss di kolom komentar, oke? So, see you guys next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.